Ya memang debat pamungkas Capres sudah selesai digelar. Kita juga masih melihat ini menjadi trending topik di berbagai media sosial, media televisi dan lain sebagainya. Harapannya walaupun banyak yang mengatakan ini kok kayak FGD, kayak musyawarah, flat saja, tapi harapannya tetap bisa juga membawa para pemilih khususnya untuk undecided voter dan juga swing voter kemana akan menentukan pilihan. Enggak, kalau misalnya mereka aja mengatakan mereka mengatakan ini kayak FGD, kayak musyawarah, artinya mereka stay di situ. Mereka tidak ada yang bisa mempengaruhi untuk berpindah dong berarti. Tapi kayaknya daripada kita yang menganalisa, mendingan biarlah orang-orang pakar-pakar, orang-orang hebat yang ada. Sebelum kita berbincang dengan para narasumber, kita hadirkan dulu informasi berikut ini. Debat Capres-Cawapres 2024 telah sempurna digelar. Hari Minggu kemarin adalah debat Capres pamungkas antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Debat yang membahas sejumlah isu sosial, pendidikan, hingga kesehatan tersebut sejatinya diprediksi akan menjadi debat penutup yang akan diwarnai saling serang. Namun debat pamungkas tersebut justru berlangsung adem dan cenderung saling menguatkan jawaban antara satu capres dengan capres lainnya. Meski demikian, debat capres kelima tetap menjadi trending topic di sejumlah platform media sosial. Hal tersebut disebabkan visi misi hingga kebijakan yang diusung ketiga capres merupakan isu sosial yang hingga saat ini menjadi isu penting yang kerap dibicarakan di ruang publik. Lantas akankah suara swing voters mulai menentukan pilihan? Mungkinkah di masa injury time, para pemilih akan bermigrasi ke pilihan berbeda dari pilihan awal mereka? Tim TV One mengabarkan. Hidupnya atau gurunya menceritakan pengalaman saja. Ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada profesi. Kemana ke arah swing voter ini menentukan pilihan berlabuh kemana nantinya? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Sudah ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Direktur Juru Bicara TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum, Bang. Pagi, Mbak Rati. Assalamualaikum. Semangat, Bang. Alhamdulillah. Belum dipanaskan pagi hari ini. Kemudian juga ada Bang Emrus Sihombing, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Bang Emrus. Selamat pagi, Horas. Jua-jua. Dan paling ujung ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, Rati. Selamat pagi, Fadil. Assalamualaikuum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga yang sudah bergabung mana? Ada via Zoom dulu. Nanti akan juga hadir kok di studio. Sudah ada Kang Pipin, Kang Pipin Sofyan, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Pipin. Pagi, assalamualaikum semua. Sehat, semangat. Semoga kemacetannya segera mencair ya. Pipin necis sekali ya. Sudah disapa ini di studio nih. Enggak, bukan necis. Saya ngeliat Pipin Sofyan itu sudah layak untuk duduk di parlemen. Jasnya bagus, Bin. Bukan hanya parlemen, menteri itu. Oke, kita tunggu kehadirannya Kak Pipin, tapi saya mau ke 01 dulu. Bagaimana menanggapi, ya kalau dinyatakan pasti percaya diri dong, swing voter akan ke kubu Anda, tapi melihatnya seperti apa? Ya, kami optimis ya bahwa pasangan Amin ini memberikan pilihan bagi para swing voters untuk menentukan pilihannya di detik-detik terakhir. Kalau di berbagai hasil survei memang para pemilih menentukan itu ketika menuju masa tenang dan hari H. Dan kalau lihat bagaimana pasca debatnya, apa peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya pengumuman DKPP ini menguatkan keputusan MK sebelumnya bahwa memang ada pelanggaran etik. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi oleh pamannya Gibran, dan kemudian pelanggaran etik juga yang dilakukan oleh KPU. Dan di sini menurut saya rakyat bisa menilai, ya, para pemilih bisa menilai bahayanya jika pasangan calon dinyatakan hasil dari pelanggaran etik, dan ini tentu akan berbahaya buat ke depan, sehingga nanti legitimasi, legalitas dari pasangan calon ini dipersoalkan kalau nanti misalnya dimenangkan gitu. Nah, jadi saya kira ini bagi kami di sisi lain ya tentu ya, kalau melihat dari debat Capres kemarin, kita melihat Pak Anies ini yang memberikan sentuhan
ketika di akhir apalagi beliau menyampaikan bahwa kita ingin memastikan negara yang welas asih, Rahman dan Rahim, negara tidak berdagang dengan rakyatnya, dan kemudian sampai saya ke masyarakat mereka sampai menangis gitu melihat ada sosok seorang calon presiden yang paham betul kondisi di masyarakatnya. Kenapa? Karena Mas Anies sudah keliling seluruh Indonesia, hampir semua daerah beliau kunjungi dan mendapati bahwa beban hidup rakyat Indonesia ini sungguh berat. Ketika sembako mahal, ketika pengangguran begitu di mana-mana terjadi, ketika petani mengeluhkan pupuk, ketika pendidikan dan kesehatan masih menjadi persoalan, dan Mas Anies menyampaikan bahwa beliau kalau Allah takdirkan menang, maka pembangunan tidak hanya fisik tetapi pembangunan SDM akan dikedepankan. Jadi bagi kami pilihan terbaik insya Allah mudah-mudahan 2024 nanti 14 Februari suara perubahan itu diwujudkan dalam bentuk coblosan di TPS untuk mencoblos 01. Kami meyakini bahwa setiap coblosan itu memiliki makna. Di situ ada harapan, di situ ada kekecewaan, ada kemarahan, dan kami yakin mudah-mudahan Indonesia adil makmur untuk semua terwujud setelah 14 Februari nanti. Oke, saya bergeser nih dari 1 ke 2 nih. Ada Bang Anin di studio. Bang Anin, kalau tadi mengatakan Bang Pipin, ini suara 1 akan semakin tambah kuat. Artinya swing voter ini akan mengarah ke 1. Tapi kalau kita mengacu, kita ini aja ya, berangkat dari debat pamungkas yang terakhir aja deh, iya kan? Kayaknya antara 1 dan 2 kemarin itu banyak persetujuannya satu sama lain begitu. Iya, pertama kalau bicara swing voters yang masih besar misalnya, itu pertanda positif dan progresif buat kami di nomor 2, buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa begitu? Kalau bicara statistik, ada bagian dari statistik itu namanya tren. Saya ini dokter ekonomi, belajarnya statistik terus. Jadi ada namanya tren, dan tren Pak Prabowo itu tren statistik yang dilakukan oleh pollster di semua lembaga survei, itu tren Pak Prabowo selalu naik begitu. Sedangkan yang lain beberapa justru stagnan kemudian diminishing, turun. Nah, Pak Prabowo tuh naik terus trennya. Artinya apa? Kalau trennya naik dengan logika swing voters yang masih lumayan itu, berarti sebagian besar swing voters ini bisa masuk ke Pak Prabowo trennya. Kenapa bisa begitu? Karena memang hampir semua survei, even bahkan survei-survei yang dilakukan oleh tim nomor 1 atau nomor 3, Pak Prabowo trennya naik dan selalu di poin yang pertama. Nah, artinya pergeseran besar dan massal itu pasti akan terjadi ke nomor 2. Kenapa begitu? Pertama begini, kami berkeyakinan publik kita, masyarakat kita tidak akan memilih karena penuh kemarahan tadi seperti Kang Pipin bilang tadi. Kenapa? Masyarakat kita tidak boleh dibangun dengan egoisme kemarahan seperti itu. Mereka harus dibangun dengan semangat yang Pak Prabowo jelaskan ketika debat kemarin. Apa semangatnya? Dalam hidup ini ada 2 kata yang penting. Apa itu, Mas? Pertama adalah terima kasih, kedua maaf. Dan hidup kita, hidup kita itu selalu terkait dengan ini. Dalam keberagaman, dalam kehidupan kita, kata maaf dan terima kasih itu adalah kata kunci. Apalagi di tengah Indonesia yang sangat beragam ini. Makanya Pak Prabowo menyampaikan kata pertama adalah terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Siapapun yang berjasa terhadap Indonesia, kepada rakyat Indonesia, kepada Pak Jokowi sampai dengan Bung Karno. Beliau itu sudah membangun pondasi dasar bagi Indonesia. Kepada paslon lain juga terima kasih. Dan terima kasih kepada calon yang lain. Terima kasih ke Pak Anies, terima kasih kepada Gus Muhaimin, terima kasih kepada Pak Ganjar, terima kasih kepada dan terima kasih kepada Adi Praitno juga. Misalnya kan begitu. Ini contohnya, ini contoh. Jadi terima kasih itu kata penting dan masyarakat senang dengan ungkapan itu. Kemudian kedua, maaf. Ya, karena semua dalam kompetisi dengan, kalau Pak Prabowo saya selalu bilang ini semangatnya fastabiqul khairat. Semuanya ingin melakukan yang terbaik.
Ya, kata khairat itu bukan cuma mau berlomba-lomba melakukan kebaikan, tapi mau membuat yang terbaik. Nah, Adi paham tuh akar katanya, karena dia sarjana agama Islam, paham betul. Jadi baik, dan itu yang ingin dilakukan. Dan sekarang kita ingin masyarakat memilih yang terbaik itu. Dan kami yakin yang terbaik adalah Pak Prabowo. Dan yang lain tetap yang terbaik. Jadi kami yang terbaik pertama, berikutnya ya yang terbaik kedua. Bang Hanif, saya nggak tahu Bang Hanif, di sebelah Anda, saya pasti Anda juga sadar juga. Tertawa terus setiap Anda bicara. Ya, itu artinya ada kegembiraan, di tengah suasana begini. Jadi kita nggak mau tadi kayak Ipin ada kemarahan. Itu bukan kemarahan kayaknya deh. Itu cuma koreksi. Bukan, enggak. Itu tadi kemarahan kayak ada kemarahan. Nanti kita kasih kesempatan Bang Pipin menanggapi. Kita 03 melihatnya seperti apa? Apakah juga tetap percaya diri? 01, 02 merasa ya swing voter akan ke pihak mereka. Baik, sebelum saya menanggapi ke sana, saya setuju dengan pandangan beliau. Kenapa? Yaitu minta maaf dan Terima kasih. Terima kasih. Tetapi ada yang terlewatkan. Harusnya dikatakan juga ada 3 syarat. Tidak mengulangi peristiwa yang pernah terjadi, kesalahan masa lalu. Siapapun itu. Jadi tidak sekedar kita mengatakan. Kenapa Anda memasukkan unsur itu? Iya, saya kira sangat perlu. Karena ini adalah konsistensi. Artinya kalau kita minta maaf dan dilanjutkan dengan andaikan aku mengatakan sesuatu yang salah, berlaku salah sebelumnya, saya tidak akan mengulangi. Jadi syarat yang ketiga ini justru lebih baik lagi daripada 2 syarat sebelumnya. Tapi itu juga sudah baik menurut Anda? Ya, sudah baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau mengatakan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Kan begitu. Yang kedua, saya menanggapi katakanlah tentang tren statistik. Tapi jangan lupa bahwa statistik itu adalah potret sesaat. Dan fakta menunjukkan bahwa tren-tren tertentu di pilkada dan lain sebagainya pada posisi kalah ketika katakanlah survei, tetapi ketika pemilihan yang sesungguhnya menang. Itu terjadi kepada Joko Widodo ketika pilkada DKI dan Ganjar pada pilkada di Jawa Tengah. Oleh karena itu kami mengamati. Kenapa nggak ada mencontohkan Anies ketika pilkada DKI Jakarta? Tidak usah dulu lah. Oh, nggak usah dulu ya. Kemudian adalah kita melihat tentang swing voters dan undecided voters. Mereka ini adalah pemilih rasional. Pemilih rasional menunggu sampai titik terakhir sehingga mereka menentukan pilihannya. Beda dengan pemilih emosional. Pemilih emosional itu di awal sudah milih karena emosional. Masa sih Bang, bukan pemilih kita kebanyakan 50% menengah ke bawah? Enggak, saya bicara dulu rasional bukan berarti menengah ke bawah. Jangan anggap bahwa pemilih kelas yang di bawah tidak rasional. Jangan salah gitu ya kalau sosial ekonomi kita pakai. Tuh supir online itu sudah banyak rasional, sudah banyak sarjana. Oleh karena itulah tidak heran bagi kita. Satu kandidat selalu pada posisi di atas tetapi tidak melampaui tinggi sekali lah. Tetapi karena apa? Karena pemilih emosional gitu ya. Saya suka atau tidak suka dan lain-lain sebagainya. Maka pemilih rasional kita tunggu. Baru kemudian menurut pengamatan kami di dalam focus group discussion ada silent majority. Mereka tidak mau menyebut pilihannya. Nah, setelah kita dalami, kita lakukan deep interview, ternyata mereka mengatakan, mohon maaf, kami memilih Ganjar Mahfud ya, jangan beritahu kepada orang. Artinya silent majority dia sangat rasional juga sebentar. Sangat rasional. Berapa persen melihat bahwa itu, Bang? Coba. Berapa persen itu angkanya yang disurvei seperti itu? Kalau persentasenya susah karena ini kualitatif gitu ya. Fokus grup discussion gitu ya. Kita mencoba mengungkap fakta di balik itu. Kalau soal percentage, yaitu katakanlah pemilih yang swing voter, undecided voters, dan ternyata survei Kompas menunjukkan bahwa ada 10% yang bisa pindah pilihan. Oleh karena itu, debat kemarin kita saksikan sendiri bahwa Prabowo menyetujui beberapa poin, banyak poin tentang apa yang ditawarkan oleh Ganjar. Artinya apa? Bahwa Ganjar menunjukkan suatu program yang bagus yang tidak dimiliki 02 karena menyetujui. Anies juga setuju beberapa ide Prabowo. Oleh karena itulah maka pemilih rasional akan jatuh Anda kepada. Anda mau mengklaim 10% itu masuk ke Ganjar? Lebih dari situ. Termasuk undecided voters dan swing voters. Karena yang masuk lebih. Ya, lebih. Karena tunggu dulu. Karena yang pindah itu kan saya jelaskan dulu. Ini bisa salah paham. 10% itu yang pindah. Tapi ada undecided voters dan swing voters ditambah 10%. Berarti wajar dong saya katakan lebih dari 10%. Dari 02 atau dari 01? Apa itu? 10% yang pindah dari 02 atau 01 yang ke 03? Saya berpendapat bahwa dari dua-duanya bisa masuk. Karena pemilih yang 1 dan katakanlah 3 bisa sebagian itu pemilih yang kecewa dengan debat-debat tadi. 10%. Pindah
ke nomor 3 dan ditambah dengan undecided voters dan swing voters. Waduh. Kita kalau sudah diambil sama kubu 3 nih gimana? Wah, menang kita. Ketir nanti nih. Bang Anin, Bang Pipin ketar-ketir nih berarti. Menang kita. Saya ingin coba minta komentar Anda. Itu realistis nggak sih apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi ini di segmen berikutnya tapi Mas ya. Kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali saat lagi. Diambil semua 3 loh. Oke. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mau bahas yang tadi? Ya, jangan. Biarkan itu off the record saja. Kita ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat dari masing-masing paslon, apakah percaya diri? Dari kubunya masing-masing percaya diri bahwa swing voter dan juga undecided voter-nya akan ke mereka nih. Tapi Mas, kalau melihat ini kan cukup tinggi angkanya, sampai dengan 10-15%. Anda melihatnya apakah juga ini akan terbagi nantinya suaranya? Kalau kita membaca teori dan data-data, swing voter itu nggak mungkin ada yang memonopoli. Diangkut semua oleh satu. Walaupun 03 tadi mengatakan itu. Dan diangkut semua oleh nomor 3. Secara teori itu nggak rasional. Karena swing ini memang betul. Dia adalah pemilih yang cukup kritis dan rasional. Dan variabel mengubah pilihan politiknya banyak, Pak. Dia akan melihat program soal, ini programnya bisa cash and carry, bisa juga bisa berupa kebijakan-kebijakan yang dirasa bisa mengubah soal bagaimana tendensi di bidang ekonomi secara umum. Apakah misalnya capres ini akan mengubah tentang bagaimana indeks demokrasi kita, bagaimana tentang ekonomi kita, termasuk soal daya beli masyarakat secara umum. Tapi di atas itu ada 2 variabel penting, bahwa pemilih rasional ini juga adalah mereka yang senang diajak diskusi langsung dan bertemu. Ini adalah hal-hal yang menurut saya secara teori memang kalau kita bicara tentang swing itu susah untuk dimonopoli oleh siapapun nantinya. Pasti terdistribusi. Kalaupun toh tidak merata, dia akan berbagi ke tempat-tempat yang lain. Karena kalau kita membaca visi misi nomor 1, 2, dan 3 itu banyak titik temunya. Apalagi dikaitkan dengan debat yang kelima kemarin. Ini mirip Majelis Taklim. Ini mirip-mirip kerja Majelis Taklim, saling mendoakan, saling membesarkan, setuju dan memberikan masukan. Betul. Gitu. Kalau nggak mau disebut Majelis Taklim, ya mirip-mirip kerja kelompok lah gitu. Karena banyak afirmasi yang kemudian mempertemukan begitu banyak isu tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang kesejahteraan, bahkan tentang bagaimana teknologi, itu kan sama satu sama yang lain. Ini yang saya kira menurut saya. Jadi makin bingung dong swing voter dengan debat terakhir ya? Nanti di akhir, karena ini kan tidak langsung selesai soal bagaimana kampanye yang dilakukan oleh paslon. Debat kandidat itu kan bagian dari metode kampanye. Ini per hari ini misalnya kita lihat 1 kemana, 2 kemana, 3 kemana, akselerasi politiknya. Kunjungan-kunjungan itulah yang sebenarnya semakin mempertebal kemana arah dan pilihan politik. Tapi debat itu kan bisa mempengaruhi mereka-mereka ini kan? Kalau saya membaca kecenderungan data dan statistik ya, kalau debat untuk nomor 2 itu dirasa tidak terlampau signifikan pengaruhnya. Dulu misalnya Mas Gibran diasumsikan sebagai sosok yang dinilai tidak sopan karena mencari-cari kesalahan Mahfud dan Muhaimin misalnya. Tapi hasil surveinya segitu-gitu angkanya. 46, 47, 48 nggak pernah turun. Mestinya kalau debat berpengaruh pada nomor 2 mestinya turun gitu. Mestinya turun dan bahkan bisa di bawah 40. Tapi nyatanya yang menurut saya mengaruh secara signifikan debat itu nomor 1 dan nomor 3. Dulu misalnya ketika Mas Ganjar itu dilihat terlampau agresif misalnya menyerang Jokowi, menyerang Pak Prabowo Subianto, itu kan turun trennya. Tapi di debat kedua ketika tidak menyerang, datar misalnya, dia kembali naik. Begitupun dengan Anies di debat yang kedua kemarin antar capres serang terus. Tapi kan overdosis, tensinya turun. Dulu Anies kan naik di debat pertama kelihatan elegan, smart, intelektual. Tapi debat kedua, overdosis menyerang Prabowo Subianto dan bahkan terkesan mempermalukan, bahkan terkesan itu nyerang pribadi, turun lagi, Pak. Jadi seleranya kemana sebetulnya sih? Yang ingin saya katakan adalah kalau kemudian kita ingin bicara tentang swing voter kemana arah dan dukungan politiknya, untuk nomor 2 nggak ada pengaruh apapun. Berpengaruh di nomor 1 dan nomor 3. Up and down, elektabilitasnya kelihatan secara signifikan. At the end of the day-nya, kalau kita bicara tentang swing voter, tentu ukurannya bukan hanya debat. Kerja ke lapangan, ketemu langsung masyarakat, entah itu dilakukan oleh calon ataupun tim sukses dan relawannya. Karena pemilih ini ingin engage secara langsung. Tapi kalau swing voter ini masuknya apa sih? Educated atau uneducated? Kalau melihat profil demografi swing voter ini kelas menengah ke atas. Ekonominya kelas menengah ke atas, pendidikannya kelas menengah ke atas, dan rata-rata memang mereka ini engage ya dengan politik dan sangat aware dengan media sosial. Jadi ini yang kemudian saya kira
pemilih-pemilih dalam konteks ini nggak main-main treatment politiknya. Oleh karena itu, yang paling penting untuk mencari swing voter itu banyak variabelnya, Bu. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa gagasan itu tetap penting. Prabowo, kemudian Anies, kemudian Ganjar harus mampu meyakinkan, terutama di sisa masa kampanye. Kalau saya jadi presiden, setahun 2 tahun pertama, soal pendidikan, soal kesejahteraan akan selesai. Jadi problem-problem dan bolong-bolong terkait semacam kayak timetable gitu ya. Betul. Artinya apa? Pemilih swing ini hanya ingin melihat bahwa ada satu komitmen politik yang disampaikan oleh calon yang menggaransi. Ini bukan hanya sebatas omon-omon visi misi ini. Ini bukan hanya sebatas laporan ke KPU. Ini bukan hanya sebatas narasi paslon dan tim sukses. Yang paling penting adalah bagaimana komitmen kalau dia jadi presiden. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kemiskinan bisa diturunkan di angka 5 atau 6%. Kalau itu yang dilakukan, swing relatifly akan menentukan pilihan politiknya. Tapi secara teori, tak mungkin ada yang memonopoli. Oke, Bang Anin, tanggapan Anda? Ya, saya sepakat dengan Mas Adi itu. Misalnya Pak Prabowo memang membuat timeline dalam program-programnya. Misalnya ya, dalam 2 tahun, kalau Anda baca visi misi kita itu dalam 2 tahun, kita akan membuat kemiskinan di Indonesia, kemiskinan ekstrim ya, itu 0%. Kemiskinan ekstrim itu harus 0% dalam 2 tahun. Kemudian gaji guru kita buat upah minimumnya, artinya tidak ada lagi guru di Indonesia yang digaji misalnya 300.000, 400.000 dalam sebulan. Minimal gaji guru paling rendah itu adalah 2 juta. Nah, itu dibuat dalam visi misi kita. Kenapa? Perhatian kita terhadap sektor pendidikan harus maksimal, karena ini adalah pondasi dasar dari pembangunan bangsa. Itulah kenapa sebabnya Pak Prabowo hampir semua program itu bicara tentang penyiapan masa depan. Pak Prabowo selalu bilang, saya ingin menjadi jembatan masa depan buat anak-anak kita. Makanya program-program Pak Prabowo itu rata-rata adalah program-program untuk perempuan dan anak. Nah, makan siang gratis, ibu hamil, itu adalah semua program-program untuk perempuan dan anak, termasuk di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Misalnya kredit usaha rakyat ke depan itu ingin kita fokuskan untuk perempuan, karena banyak pihak yang paling menderita dari dalam kemiskinan itu adalah perempuan dan anak. Nah, makanya salah satu solusi untuk mengakselerasi kesejahteraan sosial itu adalah memberikan akses yang cukup untuk perempuan dan untuk mempersiapkan masa depan anak-anak. Kalau tadi juga sempat dikatakan bahwa kalau untuk 02 nampaknya debat juga tidak berpengaruh signifikan, Bang Daniel. Iya, betul. Itu bahkan adalah perspektif jamak ya di semua survei. Debat impact-nya itu kecil. Karena memang debat ini adalah bagian dari strategi kampanye kan. Banyak strategi kampanye lain yang harus digunakan. Nah, kami menggunakan debat sebagai bagian strategi kampanye, bukan sekedar ingin ada orang memang ingin menggunakan debat untuk menjatuhkan yang lain, tapi kami akan fokus menjadikan debat untuk menyampaikan pesan dan ide. Nah, kemudian instrumen kampanye yang lain kita maksimalkan. Saya ke Bang Pipin Sopyan. Bang Pipin, kalau tadi Anda di akhir statement Anda mengatakan banyak sekali permasalahan. Notabene-nya adalah di kubu 2 juga ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, Bang Pipin, sebagaimana nanti disampaikan oleh Bang Anin begitu. Jadi apakah Anda masih yakin bisa menambah lagi suara untuk Anies Baswedan, mengingat semuanya juga ingin semua ada perbaikan begitu? Ya, kalau kita melihat kan bedanya 01 dengan 02 dan 03 adalah ketika 02 dan 03 membawa isu keberlanjutan. Dan kalau kita melihat, kalau saya tanya ke masyarakat, apa sih persoalan yang kita hadapi saat ini? Masyarakat, saya tanya satu persatu, di berbagai kesempatan, mereka mempersoalkan sembako yang mahal, mereka mempersoalkan yang lapangan pekerjaan yang sempit, mereka mempersoalkan pupuk yang sulit. Dan pertanyaannya, apakah kondisi itu mau dilanjutkan atau mau dirubah? Rata-rata mereka ingin perubahan. Dan saya harus katakan ya, ketika Bang Daniel menyampaikan tadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan, seharusnya kan itu yang dilakukan juga oleh bapaknya Gibran saat ini sebagai presiden. Jadi ketika kita melihat bahwa yang
masyarakat harapkan tuh, kenapa saya katakan bahwa setiap coblosan itu ada harapan, juga ada ada kekecewaan, ada kemarahan. Karena di saat ya dana digelontorkan untuk food estate dan kemudian gagal menyediakan pangan buat kita, kemudian rakyat Indonesia, para petani saat ini untuk mendapatkan pupuk yang murah aja susah, harganya sangat mahal. Ini yang dirasakan oleh mereka. Saat ibu-ibu saat ini ketika berharap food estate itu berhasil menggunakan dana rakyat triliunan rupiah untuk memberikan pangan yang murah, saat ini gagal dan sembako saat ini mahal. Jadi bagaimana kalau Bung Daniel mengatakan seakan-akan ini tidak ada persoalan, padahal yang kita rasakan, rakyat Indonesia rasakan, dan yang itu disampaikan oleh Pak Anies, mereka bebannya besar. Dan bagaimana mungkin kita dengan tenang-tenang mengatakan bahwa ini tidak ada persoalan, bahwa ini kita hanya memberikan harapan, betul. Dan itulah mereka yang dibawa adalah ingin ada perubahan ke depan. Jadi bagi kami saat ini adalah ketika Mas Anies mengatakan bahwa negara harus welas asih, negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya, mereka merasakan saat ini rakyat hanya menjadi konsumen. Proyek nasional yang banyak saat ini kita rasakan lebih banyak padat modal dibandingkan padat karya, sehingga tidak menyerap lapangan pekerjaan. Refleksi itu seharusnya bisa dirasakan. Mohon maaf, saya harus sampaikan di saat kenapa tidak ada efek dampak kepada 02. Saat ini mohon maaf lebih banyak bansos yang menggelontorkan di masyarakat ya. Ketika mereka saat ini ada politisasi bansos, apa yang terjadi dulu? Saya adalah anak buahnya Bang Daniel ketika menjadi anggota jubirnya 02. Apa yang kita lakukan? Kita lawan politisasi bansos, kita lawan program sertifikat tanah yang digunakan untuk kampanye dan sebagainya. Tapi sekarang Bung Daniel ini menikmati itu semua. Dan yang di bawah yang dirasakan saat ini banyak pemilih, mohon maaf, dalam kondisi ekonomi saat ini mereka merasakan bahwa kesulitan. Makanya kesulitan hidup ini yang sangat berat, mereka marah, mereka kecewa, dan 14 Februari yang akan ditunjukkan. Poinnya sudah kita tangkap, Abang. Nanti kita juga akan memberikan ruang kepada Bang Daniel, Bang Emrus, dan juga Mas Adi. Tapi kita tahan dulu. Kita jeda dulu berikut ini saat lagi. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Sudah ada Bang Pipin juga. Tapi terima kasih sudah hadir. Akhirnya kita bergabung di studio. Saya mau ke 03 dulu, Bang Emrus. Kalau melihat 01 jelas ini perubahan, 02 jelas keberlanjutan. Nanti apa yang akan membuat swing voter ini bisa ke 03? Saya kira sederhana kalau kita bagaimana swing voter, yang pasti dari 21 program yang kami tawarkan itu sangat rasional, sangat masuk akal dan terwujud, dan bahkan kita buat sumber-sumber pendananya. Artinya bukan suatu program baru, tapi pendananya yang lama begitu ya. Karena kita akan fokus kepada pembangunan tidak hanya di darat, tetapi juga maritim. Dan kemudian program itu sudah berjalan saat ini? Ya, itu yang kita rencanakan gitu ya. Sampai sekarang jalan tapi tidak maksimal. Oleh karena itulah, maka sebenarnya yang melanjutkan program Pak Joko Widodo ke depan ini Ganjar Pranowo. Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Karena memang program Joko Widodo adalah program yang dari PD Perjuangan pengusungnya, bagaimanapun dilanjutkan gitu ya, yang masih belum tuntas. Nah, oleh karena itulah saya melihat bahwa Ganjar dalam program yang sangat rasional tersebut, maka swing voter, undecided voters akan ke sana. Kenapa? Secara umum mungkin satu dua pemilik suara bisa saja ke nomor 2 atau nomor 1 gitu ya. Tetapi secara karena mereka ada karena mereka itu adalah yang rasional gitu kan, yang sangat rasional, sehingga akan ke sana. Kita lihat 21 program gitu ya. Baru kemudian ada hal yang menarik, misalnya ketika dikatakan kesejahteraan sosial misalnya. Kami berorientasi kepada kesejahteraan sosial daripada katakanlah tetap kita lakukan bansos itu, karena bansos part of daripada kesejahteraan sosial. Tapi jadi bantuan keserah. Bahkan misalnya katakanlah pemberian makan gratis, susu gratis itu bagian daripada kesejahteraan sosial. Artinya apa? Ketika peningkatan ekonomi masyarakat, UMKM, dan kemudian petani akan bahagia, katakanlah orang yang sudah tua akan juga bahagia, semua kita perhatikan, maka otomatis masyarakat yang sejahtera, part of dari sejahtera itu adalah makanan dan makanan semuanya gitu ya, termasuk juga bansos. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa kesejahteraan sosial menyangkut semua hal, termasuk pendidikan gitu ya, semua hal. Jadi harus kita definisikan, kita harus buat skop lebih
lebih makro sehingga mengcover, bukan berarti bahwa bansos itu kita tidak lakukan. Bahkan kita merencanakan, kita tingkatkan bansosnya, baru kemudian kita coba buat datanya semua, nanti kita akan lakukan data itu. Jadi siapa yang berhak ada bansos, kita akan peroleh. Sebentar, bukan berarti misalnya memberikan bansos lalu diletakkan di pinggir jalan, dibagi-bagi misalnya gitu loh, kepada yang bawa motor. Kenapa? Bisa nggak yang bawa motor itu, mobilnya ada di rumah kaya itu, karena kemacetan gitu. Jadi loh. Tidak tepat arah. Betul, oleh karena itu maka KTP Sakti menjadi data single identity, sehingga kita tahu. Jadi oleh karena itu Ganjar Mahfud berbasis kepada fakta data yang ada di masyarakat tersebut. Tapi sekali lagi, pertanyaan Rati tadi tuh Bang Emrus, Anda ini singkat aja supaya gampang jawabnya. Boleh. Anda yakin bisa mendapatkan suara tambahan itu? Karena apa? Kalau dari penjelasan Anda itu kan melanjutkan dan juga memperbaiki kan begitu. Nah, kalau melanjutkan memperbaiki dengan pilih yang ada saat ini atau berubah sama sekali, pilihnya yang sebelah sana begitu loh, Bang. Gini, saya harus jelaskan bahwa yang sungguh-sungguh melanjutkan itu adalah Ganjar Mahfud, gitu ya. Kenapa? Mereka ini kan katakanlah Prabowo, itu kan beda partai, Gerindra. Begitu dia berkuasa, dia akan balik kepada visi, misi, dan program partai dan perjuangan partainya. Tetapi kalau Ganjar, karena PDI Perjuangan, dan programnya itu adalah program yang diusung oleh Nawacita, yang dibawa oleh Joko Widodo, pasti dilanjutkan. Jadi Anda mengatakan program yang dilakukan di Pak Jokowi adalah program yang memang dirumuskan di Nawacita kan, yang dirumuskan Nawacita itu sebelum campaign 2019 oleh partai-partai pengusung. Jadi harus jelas. Yang dilanjutkan misalnya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menguntungkan para pengusaha tapi merugikan rakyat akan dilanjutkan. Baik. Kemudian sekarang sembako mahal, Satu-satu. Itu juga mau dilanjutkan. Begini. Terus juga sekarang pupuk juga susah. Boleh nggak sejauh satu-satu? Apakah ini akan dilanjutkan? Itu persoalannya sekarang. Saya jawab. Jadi dan rakyat, kalau saya keliling ke berbagai daerah, mereka ingin perubahan. Kenapa mereka merasakan sembako mahal, pengangguran di mana-mana, pupuk susah? Persoalannya itu. Jadi ketika saat ini, mohon maaf, I02 dan 03 yang dibawa adalah keberlanjutan, kemudian saat ini rakyat, saya katakan mereka mengeluhkan kondisi saat ini adalah dampak dari pilihan politik 5 tahun yang lalu. Boleh saya jawab dulu. Maka ini pertanyaan ke saya. menjadi PR. Apakah itu juga yang akan dilanjutkan? Dari keseluruhan pertanyaan itu saya jawab adalah bahwa Ganjar Mahfud akan melakukan pembangunan kesejahteraan rakyat, gitu ya. Tidak boleh kita fokus kepada misalnya katakanlah undang-undang Omnibus Law. Saya terus terang mengatakan, saya juru bicara undang-undang Omnibus Law tersebut, ketika turunannya kepada peraturan pemerintah. Saya baca betul, saya kuasai betul. Jadi jangan lihat hanya pasal satu pasal saja, tetapi harus dilihat secara holistik. Jadi Bang Pipin harus melihat secara holistik. Karena menurut saya tidak ada undang-undang yang sempurna. Pasti ada sisi pasal tertentu yang di sana sini ketemu kekurangannya. Tetapi secara overall bahwa itu adalah sesuatu yang produk yang baik. Iya, satu peradaban itu harus banyak belajar dari sejarah. Salah satu sejarah peradaban Nusantara itu ada namanya Singosari. Di Singosari itu terkenal namanya kutukan Empu Gandring. Kalau nyebut Singosari kita ingat Ken Arok, kita ingat Ken Dedes. Nah di dalam sejarah itu ada kutukan Empu Gandring namanya. Empu Gandring itu dia mengutuk 7 generasi. Nah saya mau katakan begini, Indonesia itu tidak boleh dibangun dengan peradaban dan adab saling mengutuk itu. Saya ingin menggunakan istilah kutukan Empu Gandring. Satu rezim nggak boleh mengutuk rezim sebelumnya, tidak boleh mengutuk rezim. Ini kita terjadi begitu loh. Jangan sampai misalnya rezim Pak Jokowi misalnya mengutuk rezim Pak SBY, rezim Pak SBY mengutuk rezim. Nah Pak Prabowo punya komitmen untuk menghentikan kutukan-kutukan model begitu. Ada kekurangan dari Pak Jokowi, tentu. Ada kekurangan dari Pak SBY, tentu. Ada bahkan dari Bu Mega, semuanya punya kekurangan. Tapi jangan lupa, beliau-beliau membangun fondasi, banyak kelebihannya. Nah, Pak Prabowo ingin fokus di situ. Legasi yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, legasi yang sudah dimulai oleh Pak SBY, legasi yang sudah dimulai oleh Bu Megawati, dan sampai dengan Bung Karno, itu harus dilanjutkan. Dan menghentikan saling mengutuk itu. Nah makanya Pak Prabowo tidak ingin membangun Indonesia dengan penuh kemarahan. Beliau ingin membangun Indonesia dengan kebaikan. Jadi makanya tadi saya katakan di awal, dua kata terpenting dalam hidup dan kehidupan kita itu adalah terima kasih
dan maaf. Kalau satu lagi itu kan edisional. Kenapa? Karena ketika kita sudah menyebutkan maaf dan terima kasih yang tadi ditambahkan oleh Bang Emrus itu sudah include. Kenapa begitu? Karena kutukan dan kemarahannya Pak Prabowo itu berhenti setelah memang mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, dari rezim saat ini. Salah. Bang Daniel juga Salah, saat ini kutukan dan kemarahan yang dulu kritikan Bang Daniel selesai ketika mendapatkan manfaat dukungan rezim, ketika bansos dipolitisasi saat ini dan menguntungkan pihak Prabowo maka didiamkan. Di saat-saat ini juga banyak oknum-oknum aparat yang diam-diam mendukung, mengarahkan pilihan, memberikan intimidasi. Dan dulu kita merasakan tahu betul. Saya dulu sama Bang Daniel adalah satu kubu. Ketika dulu dan ini ada di mana-mana. Ya, saya katakan bahwa saya di dapil karena abang ini bukan caleg. Abang bukan caleg yang tidak tahu di lapangan. Karena abang lebih banyak menemani Pak Prabowo. Dia berada di hotel-hotel, tidak dialog. Nggak bisa kampanye itu bohong. Tidak dialog, kemudian nggak ngerti. Aparat mana? Saya turun di dapil Purwakarta, Karawang, Bekasi. Ketika mereka saat ini ada di mana mereka melakukan intimidasi kepada calon, saya akan bantu Anda. Pilihan. Aparat Ketika siapa mereka tidak yang merasakan bahwa mereka mendukung kalau Anda ingin menyebut aparat siapa yang mengintimidasi, saya orang yang membantu Pipin dan PKS. Gitu loh. Saya harus katakan bahwa saya waktu itu mendukung ada permintaan Bang mendukung Pak Prabowo sudah ada yang dulu mengkritisi bagaimana politisasi bansos, dulu mengkritisi bagaimana bagi-bagi sertifikasi itu menguntungkan Pak Jokowi. Saat ini semua rezim, semua keuntungan itu dan kemudian diam. Saya mau sih, Anda sebutkan aparat mana yang mengintimidasi. Siapa? Saya akan suarakan hal yang sama. Anda sebutkan siapa? Bila perlu saya yang ikut membantu Anda menyeret dia ke penjara. Ya lakukan saat ini banyak laporannya. Ini yang kami saya sudah sebutkan. sampaikan ke Bawaslu. Persoalannya ini juga yang selalu disampaikan oleh 02. Silakan laporan ke Bawaslu. Emang Bang Daniel ini siapa? Bang Daniel ini siapa? Bukan penegak hukum. Bukan penegak hukum, ya kan? Kalau kami selalu sampaikan ke Bawaslu, ke polisi, ya ke aparat terkait. Kemudian pertanyaannya ketika setelah dilaporkan, Bang Pipin, Bang Anin, Bang Emrus, kita saat ini sedang mempertontonkan kepada mereka agar mereka ini tetapkah di kubu Anda atau mungkin bisa terpengaruh begitu. Nah, khawatirnya boleh saya komentari. Justru malah yang diam. Enggak, saya mau enggak tegur. Kita jeda dulu. Boleh jeda dulu ya. Kita jeda dulu ya. Oke. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Cukup seru tadi diskusi kita. Itu tadi dialog pemirsa. Itu tadi dialog. Saya takutnya ya kan? voternya makin bingung nih. Itu makanya mau ditanya ke Adi Prayit loh, Mas Hadi. Ini gimana nih kita? Di debat kemarin nggak terjadi kayak gini, Mas Hadi. Di debat kemarin nggak terjadi. Lebih adem ayem debat kemarin. Ya, bagi saya ada sesuatu hal yang paradok. Kalau kita melihat perdebatan terakhir antar capres, ini kan sebenarnya ingin disasar itu adalah swing voter. Bisa dibayangkan, Anies itu tidak orisinal debat yang terakhir. Anies itu mestinya sejak awal sudah gaspol gigi 6. Itu prediksi semua orang sebelum debat. Berdasarkan debat-debat sebelumnya ya? Berdasarkan debat-debat sebelumnya. Bahkan di statement awal, Anies sudah bicara tentang persoalan kebangsaan kita yang utama soal disparitas antara kaya dan miskin, kota dan desa, dan seterusnya. Tapi di sesi-sesi selanjutnya, Anies itu kelihatan santai, kalem, menurunkan giginya. Yang awal 6 gigi, jadi 2 gigi, bahkan 1 gigi. Tadinya supercar, apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada publik? Anies tentu mengevaluasi betul, termasuk Kang Pikin dan timnya, karena semakin agresif misalnya menyerang Prabowo Subianto, sentimennya nggak bagus buat Anies. Jadi overdosis serangan itulah yang ada faktanya itu sentimen. Ada faktanya, bisa dicek. Karena apa? Masyarakat kita itu bukan seperti di Barat ya. Menjatuhkan lawan di debat itu bukan suatu hal yang menguntungkan secara persepsi. Diturunkan tensinya dikit. Apa yang ingin disasar? Swing voter. Nggak terlampau suka dengan yang agresif. Oleh karena itu, kalau melihat secara substansi, Anies oke. Tapi tensi serangannya dikurangi, Pak. Biar tidak terlampau over. Itu yang kemudian menurut saya yang disasar swing voter. Begitupun dengan Pak Prabowo. Terima kasih masukannya ke yang ada di dekat Anda. Itu yang nomor 1.
Pak Prabowo juga begitu. Kalau kita melihat debat Pak Prabowo, debat pertama dan kedua, itu kan intonasinya tinggi, bahasanya juga tinggi. Kemarin ada terima kasih dan maaf di situ. Bahkan dalam berbagai kesempatan kan kita sering melihat bahwa Pak Prabowo itu sering dalam tanda kutip mencibir statement-statementnya Anies yang tentang sorry dan seterusnya. Kemarin Pak Prabowo itu ingin kelihatan, bahasanya Bang Daniel ini, presidential look, ingin kelihatan seperti presiden yang sangat negarawan. Jadi dari awal sampai akhir ya merangkul, berterima kasih, minta maaf dan seterusnya. Apa yang ingin disasar? Sentimen positif dan kelompok swing voter yang sampai saat ini sebenarnya belum goyang kemana-mana. Begitupun dengan Pak Ganjar. Hampir sama dengan Pak Anies. Sejak debat pertama dan kedua itu kan agresif, nyerang. Sekalipun nyerangnya dari tengah sampai akhir. Kemarin Ganjar tetap nyerang. Bisa dibayangkan statement akhirnya itu luar biasa menurut saya. Sebagai bentuk serangan yang sebenarnya cukup sporadik dan tidak pernah dibayangkan. Pernah menyebutkan. Betul. Mengutip pernyataan Pak Jokowi, tapi soal bagaimana jangan pernah memilih pemimpin yang punya rekam jejak, misalnya diktator, otoriter dan seterusnya. Bagi saya itu pukulan yang cukup serius, tapi tensinya dikurangin. Apa yang ingin saya katakan? Semua capres berdebat itu yang disasar swing voter, yang memang sedang meraba-raba kira-kira siapa yang menurut mereka rasional, kemudian sesuai dengan hati dan pikiran mereka. Tapi unfortunately, ini antar pendukungnya, tim sukses kelahi di mana-mana, nggak kelar-kelar, Pak. Ini kayak tadi nih, kelahi dalam arti ada buktinya ya, ada buktinya ya. Ada videonya, saya videoin tadi, Pak. Ini di mana? Oleh karena itu, variabel tim sukses, variabel tim kampanye dan jubir itu penting. 2014 ada salah satu pendukungnya Pak Prabowo yang ngata-ngatain usulan Hari Santri sebagai usulan sinting, atau itu usulan sinting itu blunder, Pak. Mengonsolidasi. Jadi kalau capresnya udah kalem, udah adem, harusnya jubirnya betul, jubirnya agak kalem, sering rangkulan lah sering. Tapi bagi pengamat dan peneliti, kalau adem nggak ada bahan kita, Pak. Jujur juga kawan kita ini. Jadi ini yang saya kira perlu ya, bahwa soal swing voter kembali kepada tema. Baik. Ini adalah sesuatu yang penting, karena kalau angkanya betul 15% seperti data-data yang dirilis, plus undecided 4%, ada sekitar 20% pemilih kita yang sangat mungkin pilihan politiknya sebagai bagian dari upaya untuk cocok tanam elektabilitas di 2024. Nah, itu dia. Atas nasihat dari Adi Praetno saya berikan kesempatan ke masing-masing lagi kalau kayak gitu. Tapi waktu kita singkat sekali ini. Pipin Sofyan silakan, singkat saja. Ya kita tentu ya, yang kita harapkan adalah pemilu ini tidak hanya ramai ketika kampanye, tetapi bagaimana menghasilkan perubahan, menghasilkan perubahan. Itu yang selalu kita harapkan, dan itulah yang dibawa oleh Pak Anies Baswedan. Pak Anies itu keliling selama lebih dari 1 tahun untuk mendengarkan aspirasi rakyat, diskusi, dialog dengan rakyat, sehingga paham. Sehingga kalau beliau di akhir itu menyampaikan pidatonya dengan sangat empati, menyentuh ya. Banyak netizen mengatakan sosok kenegarawanannya tampak pada saat itu. Beliau memposisikan sebagai abah, orang tua bagi rakyatnya, tidak berdagang. Orang tua tuh nggak ada yang berdagang dengan rakyatnya, dengan memanfaatkan semuanya untuk menjadi konsumen dibandingkan menjadi produsen. Itu sebetulnya yang lain dagangan nih. Ya, saya kira ya kita bisa lihat. Saya kira kita bisa mengevaluasi track record, rekam jejak dan sebagainya. Jadi bagi kami adalah memenangkan hati dan pikiran rakyat yang saat ini mau swing voters atau belum menentukan pilihan. Inilah saatnya kita melihat bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang melihat rekam jejak, memilih rekam gagasan dan rekam karya. Saya kira Pak Anies Baswedan, amin, insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat Bang bagi Daniel, semua. silakan. Iya, Pak Prabowo sejak awal menyatakan bahwasannya Pak Ganjar adalah putra terbaik Indonesia, Pak Mahfud pun demikian, Pak Anies pun demikian, Pak Gus Muhaimin pun demikian. Itu memperlihatkan sikap Pak Prabowo yang memang sejak awal menganggap kompetitornya itu sahabat, menganggap kompetitornya adalah orang baik, dan ingin berbuat yang terbaik secara bersama-sama. Karena yang paling penting buat Indonesia ini adalah persatuan. Berhenti merawat kemarahan, berhenti merawat kebencian, berhenti merawat dendam. Yang perlu kita lakukan sekarang itu adalah bersatu, bekerja bersama-sama dengan fungsinya masing-masing. Dengan masalah yang kita selesaikan. Itu adalah tugas kita sebagai bangsa dan negara. Jangan terus merawat benci, melawat dendam demi elektoral. Itu yang paling berbahaya. Baik, 03 Bang Singkat, Bang Emrus. Baik, saya pikir tadi perdebatan itu ya mengulang
perdebatan yang kemarin terjadi, perdebatan kedua kalau nggak salah presiden dengan presiden kan, ini tadi berdebat, jadi nggak enak saya di tengah ini tadi, gitu kan, masih mengulang, jadi masih ada sisa-sisa masa lalu, gitu ya. Jadi saya pikir saya terus terang merasa tidak enak juga duduk di tengah gitu ya. Alangkah baiknya mereka segera nanti bisa ngopi-ngopi. Waktu berjalan Bang Emrus, waktu Baru berjalan. kemudian adalah saya menyangkut tentang nawacita tadi. Jadi kita lanjutkan karena itu program dari partai dan itu sesuai konstitusi. Namun yang tidak sesuai dengan nawacita itu yang kita koreksi. Salah satu diantaranya adalah food estate, gitu ya. Kita harus koreksi ini karena kita harus berikan produksi daripada pangan itu kepada masyarakat, kepada rakyat petani. Yang terakhir saya mau katakan, saya terima kasih kepada Pak Prabowo yang debat kemarin menyetujui sejumlah banyak sekali kepada program kami Ganjar Mahfud. Saya setuju, saya setuju, saya setuju. Oleh karena itu bahwa di pikiran Pak Prabowo top of mind adalah Ganjar Mahfud. Saya khawatir nanti Pak Prabowo memilih Ganjar Prabowo di kotak suara nanti gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya. Sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sukses juga untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.